Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan menjelajahi kota Yerusalem. Yerusalem merupakan kota suci bagi 3 agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam itu sendiri. Yerusalem atau biasa disebut sebagai Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama dan tempat Rasulullah SAW melakukan peristiwa Mi'raj yang bermakna Rasulullah SAW berada di Palestina dan kemudian pergi ke atas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Saat ini kami sedang dalam perjalanan untuk menuju Masjid Al-Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa terdiri dari 4 tingkat. Tingkat yang paling atas adalah Dome of the Rock. Sedangkan tingkat yang ketiga di bawahnya adalah Masjid Al-Qibli. Dan tingkat yang kedua disebut sebagai Al-Aqsa atau Al-Qadim, yaitu Al-Aqsa Lama. Dan tingkat yang paling bawah adalah tempat telaga minyak. Masjidil Aqsa-nya ya, ini suasana di halamannya. Kita kembali ke Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Di dalam kompleks Masjidil Aqsa terdapat Masjid Al-Qibli yang merupakan inti Masjidil Aqsa. Kemudian Dome of the Rock atau Qubatus Sodrok dan juga Masjidil Al-Marwani. Pada awal mula Masjid Al-Qibli hanya memiliki bangunan dari kayu saja yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid ini pun juga dipercaya sebagai tempat berbagai macam nabi yang beribadah di tempat ini. Kemudian Dome of the Rock dan juga ada Masjid Al-Marwani. Dome of the Rock atau Qubatus Sokro yang memiliki kubah emas di dalamnya. Dome of the Rock ini dipercaya di dalamnya terdapat batu pijakan di mana Rasulullah SAW melakukan Mi'raj Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah batu hitam yang menjadi pijakan kaki Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Masjid, karena itu dinamakan masjid, tempat sujud. Tempat sujud itu halaman luas, bukan bangunan. Masjid halaman. Kalau bangunan ada pintu, ada jendela, ada atap, ada kubah, tidak penting. Dinamakan di dalam bahasa Arab jami', di mana orang berkumpul, yatajamma. Maka itu dinamakan jami', yatajamma, berkumpul. Kalau masjid halaman, bukan. Di sini adalah tempat Buraq menunggu Nabi Muhammad SAW. Saat ini kita sedang turun dari Aqsa atas. Bu Ros, halo. Kita mau masuk ke ruang bawah. Di atasnya adalah masjid yang kita sholat tadi pagi. Adalah bangunan Aqsa. Ini ada yang berada di lantai bawah dari masjid yang ada di atas. Isi yang ada di atas ini adalah sudah merupakan pembangunan baru oleh pada zaman Bani Umayyah. Sekarang kita akan ke bawah turun.
melihat bangunan asli dari Masjid Aqsa. Karena pada awalnya bangunan ini tidak bertingkat. Masjid ini adalah tingkat yang ketiga di bawah Dome of the Rock, yaitu Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli ini merupakan inti dari Masjidil Aqsa. Di dalam Masjid Al-Qibli mampu menampung jemaah sekitar 5.000 jemaah. Bangunan ini juga dipercaya sebagai tempat berbagai macam nabi yang beribadah di tempat ini. Ini kita sedang berada di bawah, di bangunan asli dari Masjid Aqsa, yaitu berada kita turun kurang lebih 12 meter dari bangunan Aqsa yang ada sekarang. Mereka merupakan bagi dua-duanya, tapi semuanya pakai Bukit Muria di puncak di situ. Jadi orang masuk, nanti domba itu dibakar sebagai tempat suci dan salat dan hajj. Dan juga ada kita pakai kata tempel. Kata tempel itu nanti menyembah dewa-dewi. Jadi orang pakai bait Allah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, tapi itu kita sedang dipandu, dijelaskan oleh guide kita, guide yang berasal dari Yerusalem ini, namun beliau pasti berbahasa Indonesia sehingga kita sangat mengerti dengan apa yang diterangkan oleh guide tersebut. Bisa melihat di depan kelihatan pintu gerbang yang kedua yang tutup dulu dipakai untuk masuk ke Aqsa, sudah ditutup, dan di depan kelihatan mihrab. Ini mihrab. Tentu saja mihrab di dalam bahasa Arab kamar ibadah, bukan hanya struktur untuk mendai Al-Ka'bah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab", dakhal masuk ke dalam al-mihrab, ke dalam bangunan, wajad 'indaha rizqa. Jadi di sini mihrab ini menunjukkan kiblat. Yani kalau anda masuk ke masjid di Eropa, di Amerika dan belum tahu arah kiblat, mencari mihrab, langsung mendai ke Al-Ka'bah. Mihrab ini dinamakan mihrab Maryam atau mihrab Zakaria atau mihrab Al-Aqsa. Ini kenapa dinamakan mihrab Maryam atau mihrab Aqsa atau mihrab Zakaria? Karena ada yang percaya bahwa waktu Zakaria sebagai imam besar, Zakaria adalah orang Yahudi Muslim. Itu penting. Dari keturunan suku Yahuda tapi beragama Islam, menyembah Allah menurut Taurat. Imam besar Nabi Zakaria. Dia bertemu dengan Maryam, duduk di sini atau seperti wanita ini duduk di sini. Dia menjadi heran bagaimana perempuan masuk ke tempat ibadah. Karena pada zaman dulu laki-laki dan perempuan tidak campur di dalam tempat ibadah. Laki-laki hanya boleh masuk ke Aqsa dan perempuan punya halal untuk ibadah. Jadi dia mau bertanya kenapa dia masuk ke tempat daerah, yani ke masjid laki-laki, dan dia melihat tiba-tiba bahwa dia makan buah-buahan tidak dari musimnya. Dia bertanya dari mana buah-buah itu? Dia menjawab dari Allah, Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi sebagai imam besar tidak punya anak, dia seperti belajar dari perempuan bagaimana doa. Jadi dia doa dengan suara yang rendah. Fada'a rabbahu du'aan khafiyya, tanpa Maryam mendengar itu, dan keluar dan doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasihnya Yahya alaihi salam. Yahya atau Yohanes bin Baptis beragama apa? Yahudi Muslim, agama Islam. Yahudi dari keturunan suku Yahuda, Yohanes bin Baptis, tapi beragama Islam. Jadi Bapak Ibu, Yohanes bin Baptis dan Yesus adalah orang Muslim, bukan Nasrani, bukan Kristen. Tidak ada hubungan antara Kristen dan Imam dan Yesus, dan tidak ada hubungan antara Kristen dan Yohanes bin Baptis. Yohanes bin Baptis adalah Nabi yang datang sebelum Nabi Isa alaihissalam datang. Dia sepupu Nabi Isa 6 bulan lebih tua daripada Nabi Isa. Mulai pelayanannya sebelum Nabi Isa alaihissalam mulai. Nabi Yahya alaihissalam
dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani manusia yang tunggal yang dinamakan oleh Allah Nabi Yahya. Yahya, nama Yahya tidak dipakai dulu. Yahya di dalam bahasa Aram artinya orang yang hidup, tidak meninggal, tidak mati. Yahya. Ya. Jadi karena itu mihrab ini untuk yang menghormati tempat di mana Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam dibangun dan dinamakan mihrab Maryam atau mihrab Zakaria alaihissalam. Sekarang kita masuk ke dalam lagi. Ibu sekarang berada di mana? Ini adalah Bukit Zaitun dekat Tembok Ratapan. Ya, hai Bapak Ibu, ini lagi makan siang di daerah Palestina ya. Nah, ini Ibu makannya yang banyak. Oh, iya, biar sehat. Ini lihat tuh makannya. Ini mantap. Halo Ibu cantik. Iya, Ibu Bapak ganteng. Ibu Bapak ganteng. Alhamdulillah. Titip salam. Habis.